Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Siti Sada yang akan membagikan pengalaman-pengalaman yang seru dan mungkin juga menyedihkan. Dan kali ini aku mau bagian pengalaman yang seru nggak? Sedih juga, iya sih sedih. Cuman lebihnya tragis. Jadi ini sangat mempengaruhi pola pikir aku sampai sekarang dan mempengaruhi mental aku. Oke. Pada waktu sekolah SD, kita menginginkan masa-masa indah, masa-masa yang menyenangkan, dan masa-masa yang penuh canda tawa gitu ya. Dan aku mengalami momen yang sebaliknya, dimana aku dibully selama 5 tahun, tapi itu tidak sepenuhnya 5 tahun, kayak sebulan sekali atau seminggu sekali, aku kurang ingat. Cuman yang pasti di setiap minggunya itu pasti ada aja suasana yang sangat aku takuti. Aku dibully waktu dimulai dari kelas 1 SD. Ceritanya aku punya temen, dia tuh teman sekampung, teman main waktu aku sebelum masuk SD. Nah, dia itu mungkin punya dendam sama aku karena aku orangnya malas main. Kalau misalkan waktu kecil ya, kan kita kayak ada orang main, terus kita di rumah lagi rame, kan aku banyak kakak kan, dan aku lebih enak atau mungkin lebih nyaman main sama kakak. Dan ketika ada orang yang main, aku menolak dia gitu. Mungkin sering beberapa kali, mungkin dia tuh kayak ngerasa gak dianggap atau apa, I don't know, karena itu masih kecil banget. Lalu tiba-tiba dia punya teman gengnya, teman pengajiannya, dan satu kelas, dan mereka ngajak teman-temannya buat bully aku. Berlanjut sampai aku kelas 5 SD. Bayangin, itu momen yang gak ada indah-indahnya. Seharusnya aku tuh belajar tentang ilmu dasar, terus belajar memahami sesuatu dengan baik, dan aku malah diisi dengan ketakutan, kegelisahan, dan mikirkan besok kira-kira ada apa lagi ya, kira-kira aku harus apa ya gitu. Dan sering berkecamuk pemikiran aku waktu itu. Dan yang paling mengenaskannya itu bukan tentang seberapa pedihnya aku dibully, tapi tentang tanggapan orang-orang sekitar, orang tua, guru, teman-teman yang ada kelas, dan kakak aku. Menurut aku, mereka tuh seperti meremehkan kondisi aku waktu aku SD, sehingga aku gak ada pembelaan sama sekali. Waktu pernah kakak aku dia membela dan berantem sama teman SD, dan itu gak ada berpengaruh sama sekali. Malahan kakak aku waktu itu kayak bilang, kamu sih gak bisa ngelawan, terus aku kan belain kamu. Dan dia itu jadi mengungkit-ungkit tentang kebaikannya dia, dan aku akhirnya gak mau lagi minta tolong sama dia. Dan padanya aku ngatasin masalah itu aku sendiri, dan rasanya tuh sangat-sangat harus penuh berani gitu. Dan kayaknya aku udah maafin teman-teman itu, teman-teman orang-orang yang bully aku. Rasanya tuh kayak aku baru banget ngungkapin ini di video ini, karena sebelumnya aku mengabaikan momen itu. Dan ketika aku sekarang mulai speak up, terusnya tuh kayak gemeter gitu lah. Ketika aku udah kayaknya udah gak jadi masalah deh momen waktu SD itu, tapi ketika aku mengingatnya, itu membuat aku kayak struggling, kayak
takut banget ya, terus kayak bayang-bayangin, terus kayak deg-degan, itu masih ada ternyata. Traumanya itu masih nempel di aku yang udah segede ini gitu, udah umur 20 tahun lebih, dan itu sangat menempel di otak aku. Ini bukan tentang bagaimana aku dibully, karena itu mungkin masa anak-anak yang gak tahu arah bagaimana dia bersikap, dan aku gak akan nyalahin 100% dari si anak ini. Dan yang bully aku tuh bukan 1 orang 2 orang ya, tapi hampir satu kelas. Gak satu kelas juga, kayak dari mereka tuh ya rata-rata ngejek juga, kayak ketika aku duduk sama si temen ini, mereka ngusir aku dan gak ada yang mau bantu aku. Mereka malah kayak, ya sana jangan di sini gitu. Terus yang lain juga pada ikut ngerendahin aku, dan aku gak punya teman sama sekali waktu aku SD. Bulian yang aku terima waktu itu tuh bermacam-macam. Yang pertama, aku ingat banget pertama kali mereka ganggu aku tuh dengan meletakkan pensil. Jadi setiap kali aku bawa pensil selalu pada patah gitu. Coret-coret buku aku, terus baju aku dan seragam aku tuh waktu SD tuh penuh dengan coretan. Terus kayak digangguin, terus perlahan-lahan mereka tuh mulai nampar aku, mukul aku. Pertama tuh memang si orang ini, dan ketika si orang ini kayak greget dan mereka ngajak yang lain juga kan, dan disana lah mulai teman-temannya tuh pada bully aku, pada ikutan mukulin, terus pada ikutan nyubit, pada ikutan robek-robek buku. Dan aku gak terlalu detailnya semacam apa, dan aku juga lupa semua kejadian itu, cuma aku ingat seperti sepintas dengan hal itu. Lalu temen cowok-cowoknya pada ngeledekin, dan yang lain pada ikut-ikutan pada liatin, sementara guru fokus menjelaskan tanpa tahu kondisi aku di belakang. Dan momennya tuh sangat tidak bisa diprediksi. Kenapa sampai guru tuh tidak tahu dengan kondisi anaknya, kondisi muridnya seperti apa? Ya mungkin karena muridnya terlalu banyak, atau nggak tahu sama kondisi muridnya seperti apa. Dampaknya itu sangat besar teman-teman dari aku yang sekarang. Yang pertama adalah aku jadi orang yang gak percaya diri. Aku jadi orang yang gak berani untuk terbuka sama keluarga aku. Aku menjadi orang yang tertutup. Aku menjadi orang yang pendiam, dan menjadi orang yang sangat berhati-hati dengan orang-orang sekitar. Dan yang parahnya lagi, harusnya aku waktu itu adalah berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk diri aku sendiri, seperti melakukan hobi, bermain, dan lain-lainnya. Dan itu menjadi masa-masa yang sangat tidak ingin diulangi lagi. Berbeda dari anak-anak lainnya yang ingin kembali ke masa kecil, dan aku malah gak mau ke masa kecil itu. Dan itu sangat penting banget peran guru, apalagi orang tua, apalagi kakak. Itu penting banget bagi seorang anak yang mengalami korban bully. Nah, pokoknya setiap itu aku dipalakin juga, terus kayak gak pernah diajakin main sama teman-teman lainnya. Terus aku tuh dapat nilai jelek terus. Aku gak pernah bagus kalau dapat nilai. Aku gak tahu karena gimana fokus. Aku setiap kali digangguin kan sama teman-teman, karena aku bangkunya tuh posisinya di belakang gitu. Dan pada akhirnya aku tuh
babak belur. Dan aku nangis ke orang tua aku, pulang ke rumah, neng, awalnya kan nggak cerita kan, daripadanya aku dan itu part mendidikannya sih di sana. Oh no! Kamu kenapa bisa sampai dibully? Kamu diem terus atau kamu ngelawan? Kamu jangan ngelawan, makanya diem aja, orang bully dari orang lain tuh bosen sama kamu. Biarin aja orang lain ngapain, kamu diem aja agar orang gak ganggu kamu. Dan di sana aku disalahin dong. Maksudnya aku tuh nangis, memar. Dan di sana tuh kayak aku salah. Waktu SD, bayangin, kelas 1 SD aku ditanggapin dengan hal itu. Dan aku nggak tahu detailnya seperti apa, cuma aku ingat itunya aja. Dan ketika aku kesal lagi, aku diem, dan sana tuh makin seenaknya. Tapi selama beberapa minggu berhenti, ada lagi kejadian-kejadian yang sangat menyebalkan, kayak aku diusir dari bangku, terus aku pindah ke belakang. Seringlah kejadian-kejadian itu yang menurut aku nggak normal sih. Hingga pada akhirnya kelas 5 aku berani untuk berantem. Aku lupa kelas 4 ya. Aku berantem sama temen cowok, sama temen cewek. Yang paling problematik sama aku tuh bukan si teman sekampung itu sekarang pas waktu kelas 5, tapi temennya lagi, gengnya lagi. Jadi kayak ikut-ikutan aja gitu, tapi itu seneng banget gitu liat aku tuh kayak menderita kayak apa gitu. Dan mereka tuh berdua ini, si cewek sama cewek tuh emang paling ditakutin sama satu kelas. Dan aku berantem sama dua orang itu. Dan setelah aku berantem, aku menguap, aku marah, aku jambak rambutnya, dan aku tendang juga si cowoknya, aku kubit segala macem, aku perlawanan. Tadinya mereka berhenti. Dan pelajarannya adalah ketika kalian atau adik-adik yang sekarang ngalahin bully, lawan aja. Atau kan orang tua, aku mohon ya, ini bener-bener mohon banget sama kalian orang tua, ketika anak kalian ngeluh dibully dan kalian nyalain anak kalian kan anak kalian nakal atau semacamnya, itu menyakitkan anaknya banget. Dan aku harapin kalian lapor ke sekolah. Ketika sekolah tidak ada tindakan, maka mending kalian pindahkan anak itu ke sekolah lain, karena akan mengganggu psikologis anak. Dan aku nggak pernah mengadu lagi setelah aku mengadu sekali itu. Dan pada akhirnya aku menderita sendiri. Oh no! Dan aku yakin banget masih banyak di sekolah itu yang ada pembulinya. Dan aku yakin banget bahwa sekarang di sekolah banyak banget anak-anak yang dibully oleh anak-anak lain. Dan aku rasa guru pun acuh tak acuh, karena sekolah keponakan aku pun ketika dia dibully dan gak ada tindakan lanjutan lainnya, dan menganggap hal itu sepele karena menganggap anak-anak ini, tapi enggak berpikir panjang bahwa anak-anak itu butuh tumbuh dengan baik, butuh tumbuh dengan pola pikir yang sehat, pola pikir yang tidak diganggu dengan rasa kesedihan, harusnya penuh dengan kebahagiaan, bermain, belajar, itu penting banget. Dan aku harap gak ada lagi yang namanya menganggap sepele dengan adanya pembuli-pembuli kecil yang
tumbuh menjadi seorang yang mencaci maki teman lainnya, itu sangat tidak diwajarkan. Dan bagi orang tua juga penting banget perhatikan anaknya bersikap seperti apa di luar rumah, itu harus diperhatikan karena penting banget peran seorang orang tua tuh dalam mendidik anaknya. Mungkin juga pergaulan sebenarnya, cuman ketika di rumah baik, insya Allah pergaulan pun ikut mengikuti. Aku berharap kepada guru di sekolah dasar, SMK, SMP, atau bahkan apapun itu, peduli sama yang namanya pembulian, dan harap kalian mengawasi setiap muridnya di dalam kelas atau maupun dari sekolah. Itu pengalaman aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya, dan aku harap tidak ada lagi korban-korban bully lagi. Aku berharap sih, walaupun kayaknya pasti ada aja. What?